kasih kepada para yai yang sudah berusaha, sudah membantu kami dalam masa bakti mengabdi di LDNU tercinta ini. Kalaupun ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya sebagai insan yang tidak luput dari salah dan kekhilapan. Dari awal sampai akhir saya mengabdi di Kota Bontang untuk LDNU tercinta ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Nah, berikutnya ini saya sebut sebagai acara yang luar biasa karena yang datang adalah sesepuh-sesepuh ulama di Kota Bontang. Mau bilang apapun, apa itu saya ini ya hanya sebagai seorang santri, ya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sudah dibimbing para yai semuanya, karena dulu saya juga bukan apa-apa. Jadi kalau sekarang dinas pindah mutasi ke luar kota, pindah dari Kota Bontang, kok sudah tidak ada di sini, mohon nanti tetap ya silaturahim. Saya sebagai santri masih diterima untuk sowan silaturahim kepada para yai semuanya. Jangan tinggalkan saya. Jadi kalau saya gondelan sarungi panjenengan para yai, nggih mangke di akhirat diterima ya. Itu yang berikutnya. Terus terang saya juga jujur tidak punya apa-apa. Yang luar biasa itu ya para panjenengan sedoyo. Ini balik LDNU semuanya. Saya hanya bisa istilahnya memberikan bantuan berupa administrasi yang bisa saya bantu saja. Yang hebat keren semuanya itu adalah para yai semuanya yang bisa membimbing saya sehingga saya bisa mengabdi di LDNU tercinta ini. Mungkin itu yang bisa saya ucapkan pada kesempatan kali ini. Agak formal karena saya juga sambil menahan ini. Apa itu, mau nangis ya enggak pantas. Kalau mau terharu ya memang bisa, cuman kayaknya sudah ubanan untuk masih berurai air mata. Oleh karena itu mungkin ini saja yang bisa saya ucapkan. Tiada kata selain terima kasih, syukron, kathiron, wajazakumullah khairan kepada semuanya. Semoga apa yang menjadi hikmat saya dan panjenengan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah yang bernilai pahala berlipat ganda, dan nantinya tetap diaku sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kundelan sarungi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hal yang saya sampaikan, Amit. 1, terima kasih. Yang kedua, mohon doa. Yang ketiga, saya kehilangan. Untuk menyampaikan kenang-kenangan ini, sebetulnya yang repot Pak Dayat, maka Pak Dayat nyerahkan kepada yang paling repot Pak Hamid Pak Dayat. Kalau istilahnya itu LDNU itu
kaki kanan Pak Hamid, kaki kiri Pak Dayat, saya cuma tongkat saja. Makanya tidak ada Pak Dayat, Pak Hamid, Dayat tidak jalan. Saya cuma mengarahkan. Enggak tundi nih. Jadi kalau dampingi Mas. Foto. Jangan dilihat isinya, tapi isinya kelihatan bungkus. Yang buat anak saya. Acaranya serba mendadak ini. Terima kasih Ahmad Nizam. Ya, tim sibuk ini. Teh hangat. Semangat ini. Budet siapa budet? Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada DPI. Alhamdulillah siang ini kita semuanya dapat undangan makan siang. Kapan lagi? Bahagia yang ada kesedihan yang dibingkai dengan sebuah kesedihan. Bahagianya mungkin sesaat karena kita tadinya lapar, dikasih makan jadi kenyang, seneng banget. Kesedihannya yang ini kita melepas salah satu kader kita, satu NU HDNO yang selama ini sudah menyerahkan diri berapa tahun? 4 tahun jadi masih balita pengertiannya masih balita sebenarnya, tapi memang keadaan yang dipaksa harus dewasa ya, berusaha harus meninggalkan sifat kebalitaannya menjadi dewasa. Para sesepuh, para anggota maupun peminat yang saya hormati, ada perbedaan antara saya dengan Pak Kamilang. Kalau saya kesana itu relatif kok jauh banget, terus yang dekat aja. Ada perbedaan yang menonjol saya sama Pak Kamilang. Saya itu tidak pernah memuji siapapun yang jadi pengurus NU atau jadi ketua di sebuah lembaga. Orang yang jadi pengurus saya nggak pernah memuji, tapi justru saya mencari celah untuk meresi atau celah untuk memberikan masukan gimana yang dulu saya lakukan terhadap Pak Agus Ikhwan dari Helsing sampai ke Sekretaris PBNU. Saya nggak pernah memuji beliau kecuali pada saat beliau pamitan pulang karena saya merasa kehilangan. Ini juga saya akan merasa kehilangan Pak Hamid. Nggak tahu siapa lagi nanti yang saya omeli gitu. Biasanya saya selalu ngomeli siapapun, termasuk Mas Hamid ini nggak sering saya omeli dalam melaksanakan tugasnya, karena saya berharap bisa bekerja lebih baik di dalam memberikan pelayanan kepada anggota maupun dalam menyusun program-program jalannya NU dalam ini. Itu secara pribadi saya sampaikan terima kasih Mas Hamid sudah dengan lapang hati, dengan legowo menerima segala kritikan saya dan bisa diperjuangkan untuk diaplikasikan. Terima kasih atas pengabdiannya mulai di LDNU maupun event-event yang lain di NU. Mudah-mudahan Mas kami tidak puas dengan apa yang sudah diperbuat. Jangan kita catat bahwa dakwah itu tidak hanya di sini. Jangan berhenti dakwah itu cukup di sini. Masa ini saya sudah selesai di Bintang, tidak begitu. Tapi bahwa dimanapun kita berada itu kita dituntut untuk melakukan sebuah dakwah. Hanya mungkin segmentasi yang berbeda,
kondisinya yang berbeda dan komunitasnya yang berbeda. Tapi bahwa semangat juang yang sampean punya atau yang kita punya harus senantiasa tetap kita pegang, dan yang tidak kalah adalah bagaimana jenengan bisa mempertahankan perjuangan di dalam perjuangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jenengan berada harus tetap melakukan dakwah. Saya nggak tahu di sana seperti apa, tapi carilah komunitas, carilah lahan untuk melakukan dakwah. Barangkali pengalaman yang sudah diambil yang diambil dari sini bisa dipraktekkan di daerahnya, ya. Atau mungkin bisa diadopsi untuk dibawa ke sana apa yang sudah pernah kita lakukan atau dengan lakukan, program apa yang mungkin yang lebih cocok di daerah sana. Untuk itu atas nama segenap pengurus NU, ini Pak Ketuanya juga ada, tapi tadi sudah disampaikan dititipkan ke saya untuk menyampaikan. Terima kasih atas pengabdiannya, dan pengabdiannya sudah diberikan di NU, dituntang, bisa menjadi khazanah wawasan di dalam dakwah untuk menjadi sababiyah di daerahnya lebih termotivasi di dalam berdakwah di sana. Dan sekali lagi terima kasih atas pengabdiannya, dan jangan berhenti sampai di situ saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, apabila kami semuanya, terutama pribadi saya yang sering ngomelin atau sering marahin, sering negur, sering ngoreksi Mas Kamit, mohon kiranya untuk dimaklumi, dimaafkan. Tidak ada unsur pribadi, tidak ada, semuanya semata-mata untuk lembaga dan organisasi, apalagi sebesar NU itu. Jangan pernah berpikir kalau kepalanya menginginkan ke depan, semuanya akan ke depan. Jangan pernah berpikir itu, karena NU besar, jadi nggak mungkin kalau satu arah semuanya, pasti ada yang melindung. Malah nggak saya yang pelatih gitu aja lah, yang mentor itu pasti ada. Jadi dia yang disampaikan ke saya adalah ketika NU membuat sebuah keputusan, ternyata di bawah atau bahkan di pengurus sendiri tidak sejalan atau tidak mengikuti apa yang menjadi keputusan pimpinan. Saya sampaikan, NU besar, NU tidak sama dengan MPI, NU tidak sama dengan MPI. Kenapa? Karena mereka itu cuma berapa persen dari artinya ketika sesuatu masih kecil itu lebih gampang untuk dikoordinir. Tapi ketika sudah besar, pikirannya sudah banyak pengalaman, pengurusnya sudah banyak, individunya sudah banyak wawasan, pasti pola pikirnya juga berbeda-beda. Mungkin itu saja Pak Hamid. Sekali lagi terima kasih atas pengabdiannya. Selamat jalan. Aku lepas perpergianmu dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.